wabarakatuh. Alhamdulillahi syukra ala ni'am minhu tatra nahmaduh sirran wa jahra wa bil ghadaya wal asal fahamdan li rabbin khassana bi muhammadi wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, yang terhormat para asatid, para tokoh masyarakat, BKM Musholla, dan semua yang hadir, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada malam hari ini berada dalam nikmat yang agung, nikmat yang mulia, anugerah yang besar. Karena besar harapan kita, nikmat ini memiliki keterikatan dengan kedekatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak merendahkan nikmat makanan, tapi kebanyakan nikmat makanan ini kemudian ujungnya ke lubang WC. Kita tidak merendahkan nikmat minuman, tapi minuman juga demikian, ujung-ujungnya juga jadi air kencing. Dan nikmat-nikmat yang lain yang kadang-kadang sebagian orang berebut, sebagian orang kemudian sampai tengkar, sebagian orang sampai dendam mendendam, hanya gara-gara urusan remah-remah duniawi. Semua itu nikmat memang, semua itu juga anugerah Allah Subhanahu wa taala selama mengarah kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika makan kita baca bismillah, ketika selesai kita baca alhamdulillah. Tadi disebutkan juga doa. Dengan makan saja kita bisa diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan makan kita bersyukur, dan syukur itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar untuk pandai-pandai memandang. Belajar pandai, cerdas, pintar di dalam menyikapi apa yang di depan kita. Jangan hanya berpikir itu adalah kepuasan nafsu. Jangan hanya itu hanya kepentingan untuk perut, tapi arahkan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala dan setapak lebih dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, apa yang disampaikan tadi sama Ustadz, yang disampaikan oleh Dr. Syahrul Rahman dan semuanya dari Pak Lurah dan juga BKM, mudah-mudahan insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya insya Allah. Dan hari-hari ini kita membahas tentang keterikatan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sangat besar sekali nilai rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini melalui Nabi Muhammad, nggak terhitung. Maka aneh kalau ada umat Nabi Muhammad hanya menganggap nikmat itu hanyalah harta, nikmat itu hanyalah makanan, nikmat itu hanyalah rokok. Maka arahkan, semisal wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, arahkan nikmat Allah juga Nabi Muhammad. Bahkan itu nikmat yang terbesar. Ya, wadhkuru nikmat Allah, sebut-sebutlah nikmat Allah. Nikmat Allah Nabi Muhammad. Itu nikmat yang tertinggi, nikmat yang terbesar. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sama sholawatan, senang sama maulid, senang kepada majelis, senang kepada silaturahim yang kita datang ke sini. Dohirnya kita menuju mapnya, menuju kepada Musholla Muhajirin. Google Mapnya, ya, ke Musholla Al Muhajirin. Bahkan disebutkan lapangan musholla, ya, hamparan perak, terus apa lagi namanya, Kelambir.
Itu tulisan di mapnya. Tapi hakikatnya kita mendekat kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka besar harapan kita rahmat Allah, syafaat Nabi Muhammad, pandangan ridho Nabi Muhammad. Ya mungkin kita mengetahui beberapa jamaah ngerasa agak jauh. Samping kita Kiai Mufid ini di ujung Sintis sana. Iya, di ujung Sintis sana. Kita pun dari pondok ke Sintis saja sudah mikir-mikir kalau nggak ada seafood yang kayaknya. Ya kan? Nah, itu dari tempat pondok ke sana, ke sini lagi. Tapi tujuan hati kita adalah untuk ridhonya Allah. Tujuan kita adalah kepingin nyenengkan hati Nabi Muhammad. Dan juga bentuk silaturahim karena Allah dan Nabi Muhammad. Inilah yang sangat jarang di akhir zaman Tuhan. Orang akrab karena proyek banyak. Orang akrab karena partai banyak. Orang akrab karena faktor bisnis banyak. Tapi Anda datang ke sini. Mohon maaf. Kalau hanya sekedar nasi umat saja sih. Seorang Doktor Syahrul ngapain kemudian pakai ke sini jauh-jauh untuk banyak restoran di samping rumahnya beliau. Tapi karena faktor hati kepingin dapat ridho Allah. Dan ini juga yang sering kita sampaikan. Majelis yang semisal ini adalah sumber rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga malaikat membanggakan dan saling panggil memanggil. Sini, ini majelis yang kalian cari. Ini tempat yang kalian cari. Hadis Sahih Bukhari. Dan ini menunjukkan para malaikat yang ibadahnya tidak kurang-kurang, mereka panggil memanggil ketika ada majelis. Isyarat bahwa di majelis ini ada rahasia yang sangat besar. Di majelis semisal ini ada rahasia yang tidak terduga-duga. Sehingga malaikat manggil-manggil. Sini, ini yang kalian cari. Ini yang kalian cari. Padahal jujur kalau kita bertasbih dengan malaikat bertasbih, jauh tasbihnya kita. Kita amin, malaikat amin, ya jauh sama lebih istimewa malaikat. Tapi faktor kumpul karena Allah dan Rasulullah. Maka disinilah kita berusaha untuk memperkuat keterikatan ini. Disebutkan dalam hadis Nabi, Rasulullah bersabda, kullu nasabin wasababin munqati yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Semua nasab dan semua sebab akan terputus nanti di hari kiamat kecuali nasabku dan sebabku. Semua nasab dan sebab. Yang punya nasab alhamdulillah, mudah-mudahan dia bersyukur dan mudah-mudahan dia bisa jaga kehormatan tersebut. Yang tidak punya nasab berusaha cari sebab. Berusaha cari sebab. Apa sebab itu? Kalau bisa jadi ulama. Tidak bisa jadi ulama, bantu ulama. Tidak bisa jadi ulama, tidak bisa jadi santri, jadi BKM yang bisa memakmurkan musola masjid. Tidak bisa jadi BKM yang sekiranya jadi kepling, berusaha semaksimal mungkin kedudukannya, jabatannya untuk bermanfaat untuk agama ini. Ya kan? Manfaat untuk agama. Dan sampai pun kita katakan, ya tolong menolong dalam kebaikan. Tadi disebutkan ibu-ibu Masya Allah perhatian kepada semisal ini juga. Mungkin ada di kampung ini ibu-ibu yang tidak setuju. Apa maulid-maulid, apa pula pakai diminta-mintain nasi umat. Kalau kau nggak mau ngasih silahkan, nggak apa-apa. Apakah pengaruh kepada majelis? Tidak. Ini peringatan Nabi tetap berjalan. Ini peringatan Nabi tetap sukses. Ya. Mungkin sebagian remaja musola minta sumbangan atau segala macam karena memang kondisi. Demi untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Mungkin datang sama dia proposal, cuma ditengokin aja. Tengokin. Ah, ini penggelembungan ini. Ah, ini nggak perlu ini. Ah, ini nggak penting kali. Ah, ini terlalu besar ini dananya ini. Ah, ini ujung-ujungnya nggak nyumbang. Ujung-ujungnya
Ada Pak orang sini Pak? Kalau ada suruh datang ke sini, kita ruqyah bareng-bareng. Error itu orang. Orang untuk urusan agama. Ya kan? Maka inilah berusaha. Nanti di hari kiamat gak ada hubungan nasab. Di hari kiamat. Sebab juga demikian. Keakraban, pertetanggaan, kerabat, kawan bisnis, kawan kantor. Gak ada. Satu tetangga ahli masjid, ahli musola. Satu tetangga sampingnya ahli judi, ahli mabuk. Nanti di hari kiamat yang ahli mabuk, ahli judi, tolong aku, nggak ada. Mungkotek terputus, nggak ada tetangga-tetanggaan. Tapi Nabi bersabda, illa nasabi wa sababi, kecuali nasabku dan sebabku. Artinya yang sebabku apa? Insya Allah nanti di hari kiamat kita bisa saling kasih syafaat satu sama yang lain. Kita berharap nanti di hari kiamat kita bisa bergandeng tangan menuju surga. Itulah nasabku dan sebabku. Kau akrab sama dia karena faktor apa? Faktor partai, nggak bermanfaat. Meskipun dia ketua, ini wakil, nggak bermanfaat di hari kiamat. Apa faktor keterikatan engkau dengan seseorang ini? Dia bilang, ya Rab, dia dulu itu ajudanku ya Allah. Gak bermanfaat. Ya Rab, dia dulu bos besarku ya Allah. Gak ada manfaat. Tapi seseorang akan menolong orang lain. Allah tanya, apa hubunganmu sama dia? Aku satu majelis Darussofa ya Allah. Aku sama-sama aktif di Maulid Arba'in ya Allah. Sebab Nabi Muhammad diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah ya ikhwan berusaha untuk memperbanyak nilai ini. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu dan semuanya. Kita besar harapan. Wallahi besar harapan. Insya Allah generasi setelah kita lebih baik insya Allah. Generasi setelah kita lebih sempurna insya Allah. Menuju kita kepada izzul Islam wal muslimin. Ya. Meskipun kita sekarang masih banyak kurang dan lain sebagainya. Tapi kita berharap. Khususnya kita ngelihat kadang-kadang adik-adik santri. Istiqomah dalam mondok adik-adik. Ya. Istiqomah sungguh-sungguh dalam mondok. Belajar sungguh-sungguh. Kalian-kalian inilah yang insya Allah calon-calon ulama nanti insya Allah. Penerus perjuangan agama ini insya Allah. Jangan putus asa. Allah berfirman, waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang kepingin akhirat, kepingin akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha dengan usahanya, wa huwa mu'min, dan didasari dengan iman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Sesungguhnya mereka lah orang-orang yang perbuatannya disyukurin oleh Allah. Disyukurin itu berarti ditambah, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka tetap istiqomah. Di majelis-majelis yang sebelumnya pernah saya sampaikan, bukan tujuan orang belajar itu jadi ulama, tidak. Tapi insya Allah kalau sungguh-sungguh jadi ulama. Tapi tetap istiqomah, cinta ilmu, belajar ilmu. Tujuan ibadah bukan untuk jadi wali. Nanti kau berpikir ibadah udah 10 tahun tahajud terus tapi nggak nampak keramat dari tanganku. Ya kau pikir ini mau cari dukun-dukunan, sihir-sihiran atau apa kau? Iya. Bukan tujuan jadi wali. Tapi istiqomah di dalam ibadah. Kalau sungguh-sungguh ditampakkan oleh Allah cepat. Ada ungkapan, ya, hasil tidak mengkhianatin usaha. Hasil tidak mengkhianati. Kalau Anda sungguh-sungguh, dan insya Allah kita berharap semua tokoh masyarakat, ya, saling dukung mendukung dalam memakmurkan musola,
Ya, buat pengajian, majelis taklim, dan semuanya berusaha untuk lebih majunya masyarakat Islam ini. Kenapa? Karena pasti diridhoi oleh Allah dan juga dapat pahala yang sangat luar biasa, belum lagi nilai manfaat di dunia. Kalaulah urusan duniawi, ya, orang kerja sungguh-sungguh, buka toko sungguh-sungguh, ya, diperbaiki cara bisnis sama orang, dia akan sukses. Yang penting istiqomah. Ya, jualan nggak istiqomah, ya nggak sukses. Mulai buka jualan bakso, habis jualan bakso setengah tahun ngerasa nggak laris, ganti jualan kaos. 3 bulan ngerasa sepi juga ini, ganti jualan lobe, baju. Habis jualan baju dia ngerasa sepi juga, jualan semen, batu bata. Loh, kalau kau pindah-pindah terus kayak gitu, cemana mau sukses? Istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah ini penting. Maka di sini Tuhan sering kita sampaikan, istiqomahlah di dalam sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah, keberkahan akan nampak, sungguh-sungguh wallahi akan nampak keberkahan luar biasa di dalam sholawat kepada Nabi ini. Allah, dalam satu hadis, satu orang pernah datang, ini minimal saja sama, sering kita sampaikan tentang masalah hadis-hadis sholawat ya, tapi mungkin rasanya ini belum pernah saya sampaikan. Satu orang datang kepada Nabi mengeluhkan akan sulitnya rizki untuk dia. Dia datang sama Nabi mengeluh, andikil hayat, dari sempitnya kehidupannya dia. Wa ma aktsarus syakawi, dan alangkah di akhir zaman ini banyak yang mengeluh. Banyak yang mengeluh di akhir zaman ini. Kemudian Nabi berpesan, kalau engkau masuk rumah, ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh 3 kali. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh 3 kali. Dan kemudian bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali. Itu aja, 2 saja yang disuruh sama Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh 3 kali. Kemudian surat Al-Ikhlas 3 kali. Kalau nggak lewat seminggu dia balik sama Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, aku bingung ngeletakkan duitku di mana ya Rasulullah. Saking banyaknya duitnya. Zaman dulu nggak ada bank, iya kan? Kalau zaman dulu ada bank mungkin dimasukkan rekening. Tapi orang dulu duitnya logam emas, saking banyaknya, cuman seminggu. Keberkahan luar biasa. Salam sama Nabi ke rumah. Ya Ustaz, kok salam sama Nabi bukan assalamualaikum? Assalamualaikum itu di depan pintu. Pintu bukan ditutup, ya kan? Kau manggil orang yang di dalam, assalamualaikum, jangan ketok-ketok, oi, jangan. Ya kan? Buka. Ini orang nggak ngerti sunnah. Ya, mau buka pintu salam sama orang yang ada dalam rumah. Assalamualaikum. Lebih sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya kan? Nah, setelah masuk di dalam rumah, ucapkan 3 kali salam kepada Rasulullah. Ada Rasulullah memangnya Ustaz? Kita meyakini Rasulullah ada. Insya Allah Rasulullah ada di rumah kita, insya Allah. Insya Allah Rasulullah ada di rumah kita, insya Allah. Insya Allah Rasulullah ada di rumah kita, insya Allah. Dan buktikan
dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Ya kan? Buktikan. Kita minum tangan kanan. Hati-hati. Udah maulid 21 hari, 22 hari nanti minum masih pakai tangan kiri. Nah, hidupkan sunnah Nabi di rumah. Ketika minum duduk. Ketika minum duduk. Sunnah Nabi. Ya pastinya di situ banyak nilai-nilai faedah besar. Di dalam kesehatan yang biasanya dokter Syahrul menceritakan keajaiban-keajaiban sunnah di dalam dunia kesehatan. Ya, pasti ada situ. Disuruh oleh Nabi minum duduk, tangan kanan. Ya, minumnya 3 kali. Apa itu? Tegukan. Jangan langsung kok habis itu. Sunnah Nabi. Hidupkan sunnah Nabi di rumah tangga kita. Ada baginda Nabi di dalam rumah kita. Ya, didik anak-anak kita pada sunnah Nabi. Maka jangan pula kemudian kita punya rumah kita hanya tempat untuk mohon maaf, makan, minum, kencing, beol, tidur buat anak. Cuman itu aja yang dipikir. Gak ada terfikir rumah kita bercahaya dengan sinar sunnah Nabi Muhammad. Yang kita kepingin insya Allah semua rumah tangga berada di bawah bendera Nabi Muhammad. Saya tidak merendahkan kesibukan atau aktivitas Anda sehari-hari. Tapi umur kita berapa tahun sih? 60, 70, lebih dikit. 80. Tapi umur barzakh, umur akhirat jutaan tahun. Wallahi ya ikhwan, kita buat majelis, kita ngaji, kita ceramah, kita buat dakwah dan lain sebagainya. Tujuannya adalah hidup itu loh, miliaran triliunan tahun itu loh. Triliunan tahun itu Pak, hidup itu Pak, nggak sembarangan itu Pak. Ya. Maka oleh sebab itu kepingin, kalaulah kita keluarga terus sampai nanti di hari kiamat insya Allah. Bareng masuk surga insya Allah. Kita berkawan terus sampai yaumul kiamat, sampai masuk surga insya Allah. Tapi kalau kita berkawan, akrab di dunia tapi nanti di akhirat saling dolak-dolakan masuk neraka, bagus dari sekarang gak berkawan. Untuk apa kita berkawan kemudian tipu menipu, bohong membohongi, yang ujung-ujungnya nanti di hari kiamat kita saling tolong menolong dalam keburukan, tolong menolong di dalam dosa. Panggil satu orang, Budi sini, panggil sama Allah. Ya Rabb, apa ya? Masuk neraka kok. Kenapa kok masuk neraka? Kol banyak judi, gitu ya. Budi bilang, ya Rabb, iya dulu tapi aku yang ngajak itu sih Joko, gitu ya. Mana Joko? Panggil Joko. Gitu kan ya. Sini Joko. Joko datang juga. Ya Rabb, apa salahku ya Allah? Kau dulu yang ngajak dia judi ya? Ya itu dulu ya Allah. Ya sama aja sekarang ini adalah balasannya. Kalau Joko juga ngomong, ya Rabb, aku dulu ngajak dia ya Allah. Tapi yang punya warung judi ya Allah, itu ya Allah Nurdin. Sini Nurdin. Semuanya kena semuanya. Alaihissallahu biahkamil. Tidakkah Allah maha adil dari semua yang adil? Maka demikian juga yang kita bersatu dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bersatu kita dalam memakmurkan masjid. Bersatu kita untuk mensyiarkan dakwah dan ilmu warisan Nabi. Mudah-mudahan insya Allah kita saling gandeng tangan kelak di hari kiamat insya Allah. Masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan syafaat baginda Nabi Muhammad. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai kita dalam semua hidup kita insya Allah. Di dunia dalam rahmat Allah, di barzakh dalam rahmat Allah, di kubur dalam rahmat Allah, di hari kiamat dalam rahmat Allah, di padang mahsyar dengan rahmat Allah, ngelewatin titian sirat dengan rahmat Allah,
sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala, selalu bersama rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah.